Semua, selamat pagi. Saya Kania Mailana Pospos dari SMA Negeri 1 Luan kelas 11 IPS. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang pelajaran ekonomi rangkuman kelas 10 semester 1. Daftar isi ekonomi kelas 10 semester 1. Bab 1, permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Bab 2, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, konsumen dan produsen. Bab 3, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan dan pasar. Semester 2 bab 4, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, konsumen dan produsen. Bab 5, produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional. Bab 6, memahami konsumsi dan investasi. Bab 7, uang dan perbankan. Kebutuhan manusia dapat kita bagi menjadi 4 kelompok kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan masalahnya, intensitasnya, waktunya, sifatnya, dan subjeknya. Kebutuhan intensitas ini seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, seperti tempat tinggal, makanan, minuman, sandang pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi tetapi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah motor, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sudah terpenuhi oleh kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, seperti barang-barang mewah, mobil, harta, berlian, emas, dan lain sebagainya. Kebutuhan berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan masa sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda yang bersifatnya memaksa. Misalnya, kebutuhan jasa oleh pemadam kebakaran pada saat terjadi kebakaran. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang bisa dapat ditunda dan dapat dipersiapkan lagi tanpa mengganggu kebutuhan sekarang, misalnya menabung untuk membeli rumah. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang dapat dirasakan secara fisik seperti makanan, olahraga, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan secara material, misalnya seperti tempat rekreasi. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjek ini terdiri dari kebutuhan secara individual dan kebutuhan kolektif. Kelangkaan atau scarcity artinya adalah kondisi di mana persediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Permasalahan ekonomi dapat dipecahkan dengan memperhatikan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Hal tersebut juga sebagai acuan sebuah negara dalam menentukan sistem ekonomi yang akan digunakan. Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Sistem ekonomi adalah suatu organisasi yang terdiri atas beberapa lembaga atau pranata, politik, ekonomi, sosial, ide-ide yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi dalam memecahkan problem dasar perekonomian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga terpenuhinya semua kebutuhan. Dari berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan perangsang untuk berproduksi. 2. Menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. 3. Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Bab 2. Konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, konsumen, dan produsen. Konsumsi ialah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku kegiatan konsumsi dinamakan konsumen.
Ciri-ciri kegiatan konsumsi ialah 1. Barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. 2. Ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan. 3. Barang yang dipergunakan akan habis atau berkurang. Terdapat 4 tujuan kegiatan konsumsi dan ini juga merupakan pola perilaku dari konsumsi, yaitu 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 2. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 4. Memuaskan kebutuhan secara rohani. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Dari pengertian tersebut jelas bahwa kegiatan produksi mempunyai tujuan dan memengaruhi perilaku produsen yang meliputi 1. Menghasilkan barang atau jasa. 2. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa. 3. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 4. Meningkatkan keuntungan. 5. Memperluas lapangan usaha. 6. Menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Suatu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk sistem tertentu disebut circular flow diagram. Rumah tangga konsumen atau RTK atau disebut rumah tangga merupakan sebuah keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak serta anggota keluarga lainnya, yaitu lengkap, yang setiap hari melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga, pencarian kerja. Rumah tangga perusahaan RTP adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, dalam hal ini perusahaan sebagai produsen. Jadi perlu diketahui, rumah tangga konsumen bisa disebut sebagai rumah tangga sebuah keluarga, harus memenuhi standar lengkap keluarga inti dan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya di dalam suatu rumah tangga. Bab 3. Konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan seseorang terhadap pembelian suatu barang diantaranya adalah sebagai berikut. A. Faktor harga terhadap permintaan. B. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan antara lain 1. Harga barang lain. 2. Pendapatan para pembeli. 3. Jumlah penduduk. 4. Distribusi pendapatan. 5. Selera masyarakat. 6. Peramalan tentang masa depan. Hukum permintaan adalah perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan, yaitu A. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Harga merupakan kemampuan atau nilai sesuatu yang diukur dengan uang. Dengan uang, dapat dibedakan harga suatu barang dengan harga barang lain. Harga keseimbangan atau equilibrium price disebut juga harga pasar. Jadi, harga keseimbangan merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar barang adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang. Pasar barang dapat dibagi lagi menjadi 2 macam, yakni 1. Pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Contoh dari pasar barang nyata atau real ini adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Terjadinya interaksi tawar-menawar, jadi ada barang, ada dagangan. Seperti di pasar Porsea, pasar Ragu. Yang kedua ada pasar barang abstrak. Pasar ini adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Tidak mempertemukan antara pedagang dan pembeli, tetapi ada barang dan ada dagangan. Misalnya penjualan online di aplikasi Lazada, Shopee, dan lain sebagainya.